Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, perjalanan kita sudah kembali berada di akhir pekan ini. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini, saudara dan saya tetap merasakan dan menikmati kebesaran kasih dan karunia Tuhan buat hidup kita. Sebelum kita menikmati akhir pekan ini, sebelum kita berkarya dan beraktivitas, saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendapatkan firman-Nya dalam bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di pagi hari yang indah di akhir pekan ini ya Tuhan, kembali kami datang padamu bersyukur atas segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau mendengar kembali firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu, agar kami semua dikuatkan, kami semua diberkati, sehingga kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Biarlah semuanya menjadi penuntun bagi kami di akhir pekan ini. Kami mau serahkan doa syukur kami dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kebangkitan dan hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nats kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, kesetiaan, setia, ketetapan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita hari ini berkisar tentang kisah terpilihnya pengganti Yudas. Dalam bacaan Kisah Para Rasul ini atau tulisan Lukas yang kedua, bahwa semua peristiwa yang pernah terjadi supaya tergenaplah firman Tuhan. Yudas dari 12 murid Yesus telah berkhianat, dan pada akhirnya dia menempuh jalannya sendiri, dan penggantinya adalah Matias. Saudara-saudara, semua itu dijalani sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa semua itu tergenaplah segala firman pada dirinya. Kebanggaan bagi kita semua sebagai orang percaya bahwa apa yang kita dapati melalui kitab suci, melalui Alkitab kita, melalui tulisan para rasul, termasuk Injil, penulis Injil yaitu Lukas. Kita semua di zaman yang modern ini kembali diingatkan peristiwa demi peristiwa, supaya kita semua mengarah kepada Dia yang sudah naik ke surga. Dan kita semua yang walaupun tidak pernah melihat peristiwa itu, dan tidak pernah ada di tempat di mana peristiwa kenaikan Yesus ke surga, namun bukan berarti kita masih kekurangan kesaksian tentang kenaikan Dia ke surga. Kita punya dokumen, dan semua dokumen yang ditulis dalam Alkitab, dalam kitab Injil tentang peristiwa kenaikan Yesus, mereka semua yang menyaksikan. Maka kabar itu yang kata penulis Injil Lukas, ini benar-benar dia tulis berdasarkan penelitiannya. Nah, saudara-saudara, mari kita terus berpegang pada Injil kebenaran Allah ini, supaya kita terus menjadi saksinya, bahwa cerita semua, bahwa peristiwa kelahiran, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga berdasarkan kitab para nabi dan penggenapannya pada diri Yesus. Mari kita berbangga, mari kita bersuka cita, karena kita dipercayakan oleh Kristus sebagai saksinya. Mari kita melangkah saudara-saudara di akhir pekan ini, tetaplah setia pada apa yang sudah ditetapkan buat kita semua, bahwa saudara dan saya ditetapkan sebagai saksi Kristus sampai kedatangannya kembali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat-Mu pagi hari ini. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Yosina Aipasa Haspes dan Saudari Meisi Alsia Tutila. Tuhan memberkati sukacita orang-orang yang kami kasihi ini atas pertambahan usia mereka. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan memberkati tiap pribadi, tiap keluarga. Memberkati juga para diaken penatua dalam tugas panggilan mereka. Demikian juga untuk unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan memberkati seluruh karya-karya pelayanan kami semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk setiap langkah kegiatan program-program kerja kami, di dalam mewujud nyatakan semua itu, Tuhan penuhilah apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Teristimewa di dalam memenuhi segala kegiatan-kegiatan, Tuhan juga memberkati semuanya. Pada pagi hari ini kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati aparat-aparat keamanan, TNI, kepolisian dalam menjaga kestabilan negara kami. Tuhan selalu memberkati segala tanggung jawab yang mereka jalani. Inilah doa kami di akhir pekan ini ya Tuhan. Ampunkan dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati.